Halo, selamat datang di channel Wira Astro. Mari kita membahas ramalan zodiak minggu depan tanggal 26 Januari sampai 1 Februari. Pertama-tama kita sudah memasuki akhir bulan, di mana 5 planet berkumpul di Aquarius. Jadi bisa dibilang sektor Aquarius dalam chart kalian sedang bergetar sangat kuat. Ditambah lagi Uranus akan segera resmi bergerak maju, sehingga getaran energinya sekarang terasa sangat kuat. Baik Uranus maupun Aquarius, keduanya melambangkan perubahan mendadak. Banyak hal bisa terjadi secara tiba-tiba atau muncul kejadian yang tidak mengikuti aturan secara umum. Selain itu, kita sendiri juga mungkin akan mendapati bahwa dalam beberapa hal kita pun bertindak tidak seperti biasanya, tidak mengikuti pola lama. Semua ini adalah pengaruh dari energi Aquarius dan Uranus. Karena energi Aquarius sedang sangat kuat, urusan-urusan bertema Aquarius juga akan banyak muncul di sekitar kita. Misalnya, banyaknya undangan acara, seperti acara kantor, kumpul dengan teman, atau ada orang yang mengajakmu berkenalan dengan lingkungan baru. Dalam hal pekerjaan, kamu akan merasakan bahwa hubungan antar manusia menjadi sangat intens. Ada banyak urusan sosial, ada banyak hal yang harus dijaga perasaannya, dan ada banyak etika sosial yang perlu diperhatikan. Ini juga merupakan ciri khas dari periode 5 planet di Aquarius. Selain itu, pada hari Selasa 27 Januari, Neptunus secara resmi memasuki Aries. Saya pribadi, saya melihat Neptunus di Aries sebagai awal dari perjalanan panjang pencarian jati diri. Banyak orang akan mulai mengalami kebangkitan kesadaran diri, dan ini adalah sesuatu yang setiap orang perlu jalani dalam 13 tahun ke depan. Selain Neptunus, tidak lama lagi Saturnus juga akan memasuki Aries. Ditambah lagi, 2026 adalah tahun dengan energi api yang sangat kuat. Maka setiap orang harus segera mencari jati diri dan menjadi diri sendiri sebagai pelajaran terpenting tahun ini. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Mars dan Pluto akan berkonjungsi pada hari Rabu. Sebelum hari Rabu, sebagian orang mungkin akan mudah marah, dan begitu emosi meledak, bisa terjadi perubahan besar yang mengguncang segalanya. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa energi perubahan sangat kuat. Jadi jika kamu tidak ingin sebuah hubungan hancur total, kita harus mengendalikan emosi dan amarah kita. Jika tidak, sebelum hari Rabu, kita mungkin akan membuat keputusan yang sangat ekstrim, yang bisa membuat orang lain merasa kita terlalu dingin dan kejam. Selanjutnya, ada konjungsi Merkurius pada hari Kamis yang memberikan dampak lebih positif. Konjungsi Merkurius ini akan sangat terasa terutama bagi Gemini dan Virgo, karena kalian akan merasakan efek bintang seperti hubungan sosial yang membaik atau kemampuan berbicara yang lebih lancar dan manis. Jadi, asal bisa bertahan sampai hari Rabu, maka mulai hari Kamis segalanya akan terasa jauh lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas dampaknya terhadap masing-masing zodiak. Aries. Untuk teman-teman Aries Sun atau Ascendant, minggu ini akan penuh perubahan dan ketidakpastian. Di mata kamu, ini mungkin terasa seperti kesialan atau muncul situasi yang bersifat merusak. Namun menurut saya justru kerusakan ini terjadi untuk membuka masa depan yang lebih baik. Jadi walaupun kelihatannya tidak menyenangkan, ini bukan hal yang buruk. Dalam hal asmara, perlu berhati-hati terhadap perselisihan. Karena cara bicaramu yang terlalu cepat, terlalu terburu-buru, ini bisa memicu kesalahpahaman. Jadi tolong bicaranya dipelankan sedikit. Taurus. Untuk teman-teman Taurus Sun atau Ascendant, dalam urusan karir dan pekerjaan, saat ini masih berada dalam fase stagnan, atau banyak hal yang belum benar-benar mulai berjalan. Karena itu, kondisi mentalmu juga perlu lebih rileks. Karena terus-menerus khawatir tidak akan mengubah apapun. Lebih baik tenang dan jangan terburu-buru. Dalam urusan cinta, kamu terlalu pasif. Kepasifan ini membuat hubungan yang sebenarnya hangat dan cair, perlahan-lahan menjadi dingin dan memudar. Ini tentunya sangat disayangkan. Gemini. Untuk teman-teman Gemini Sun atau Ascendant, minggu ini keberuntungan dalam hal pekerjaan terbilang cukup baik. Misalnya seperti kamu punya asisten atau rekan kerja yang kompeten, hubungan dengan bawahan atau rekan kerja yang harmonis. Ditambah lagi, kamu sendiri terlihat rajin dan bertanggung jawab, sehingga atasan merasa sangat percaya dan tenang ketika menyerahkan tugas kepadamu. Dalam urusan asmara, jika ingin mempererat hubungan, disarankan kamu lebih banyak bertindak nyata. Misalnya dengan memberi perhatian lewat tindakan dan bersikap melayani, sehingga pasanganmu merasa kamu benar-benar tulus dan serius. Cancer. Untuk teman-teman Cancer, Sun atau Ascendant, dalam pekerjaan, ada kemungkinan kamu akan menghadapi persaingan di balik layar. Seseorang mungkin menganggapmu sebagai lawan dan sedang berusaha menantangmu. Kalau kamu tiba-tiba merasa, kok semuanya menjadi tidak lancar, kemungkinan besarnya ada seseorang yang sedang menantangmu secara diam-diam. Jadi, persiapkan diri kalian dan hadapi secara serius. Dalam hubungan asmara, kamu memberi kesan sebagai seorang yang sangat realistis dan membumi. Jika kamu punya pasangan atau orang yang sedang kamu dekati, dia mungkin akan heran, karena kamu tidak seperti zodiak berelemen air sama sekali. Leo.
Untuk teman-teman Leo atau Sun atau Ascendant, dalam karir dan pekerjaan, jika memungkinkan, sebaiknya kamu berhenti sejenak, amati dan dengarkan. Karena dengan begitu, banyak kebenaran yang akan muncul ke permukaan, sehingga kamu tidak akan membuang tenaga dan usaha kamu tidak akan sia-sia. Melambat sedikit itu tidak masalah. Dalam percintaan, kamu sedang mengalami banyak konflik batin. Misalnya, apakah hubungan ini perlu dilanjutkan? Apakah orang ini adalah pilihan yang tepat? Ketimbang memikirkan hal seperti ini, lebih baik kamu menarik diri sesaat. Karena dengan cara seperti ini, kamu bisa melihat perspektif yang lebih luas. Virgo. Untuk teman-teman Virgo Sun atau Ascendant, mengenai pekerjaan, kamu cenderung kaku, sistematis, dan berjalan sesuai ritmemu sendiri. Orang lain sulit menggoyahkanmu, karena kecepatan dan arah ditentukan oleh kamu sendiri. Dari sudut pandang orang lain, kamu seperti orang yang sulit diajak bernegosiasi. Dalam hubungan asmara, kamu juga punya prinsip dan pendirian sendiri. Masalahnya, jika kamu tidak mengatakan sesuatu secara jelas, pasangan kamu akan merasa kamu adalah orang yang membingungkan dan sulit dipahami. Dia akan bertanya, sebenarnya salah aku di mana sampai kamu bersikap demikian. Libra. Untuk teman-teman Libra, Sun atau Ascendant, dalam karir dan pekerjaan, ini adalah fase adu cerdik dan strategi. Banyak orang datang dengan tujuan tertentu, jadi selama kamu menanggapinya dengan cerdas, semuanya pasti bisa kamu hadapi dengan baik. Bahkan kamu bisa menangkap maksud tersembunyi di balik ucapan mereka. Dalam percintaan, cobalah untuk lebih hidup dan ekspresif, seperti melontarkan lelucon atau menggunakan cara penyampaian yang tidak terlalu kaku dan formal. Justru sikap seperti ini akan membuatmu lebih disukai dan populer. Jadi jangan terlalu serius dan kaku. Scorpio. Untuk teman-teman Scorpio Sun atau Ascendant, minggu ini kamu akan cukup sibuk dalam hal pekerjaan. Tugas datang satu persatu menunggu untuk diselesaikan, sehingga kamu perlu lebih fokus, lebih tekun, dan menyelesaikan semuanya dengan tuntas. Dalam urusan asmara, kamu mungkin tidak punya banyak waktu atau energi untuk menanggapinya. Pikiranmu tidak sepenuhnya ada di sana, sehingga pasanganmu bisa merasa kamu terlihat cuek atau kurang perhatian. Sagittarius. Untuk teman-teman Sagittarius Sun atau Ascendant, dalam karir dan pekerjaan, kamu kemungkinan akan bertemu pesaing kuat. Dulu banyak orang yang mendengar pendapatmu, mendukungmu, dan mengikuti keputusanmu. Tapi sekarang, kamu akan bertemu orang yang cara berbicaranya tidak enak didengar, tidak mengikuti tren, dan sangat belak-belakan. Hal ini tentunya perlu kesiapan mental. Dalam hubungan asmara, kamu juga harus memperhatikan cara mengekspresikan diri. Saat ini pasanganmu sebenarnya sangat memperhatikan setiap gerak-gerikmu. Jadi, kamu tidak bisa lagi memakai cara lama. Kamu perlu menunjukkan bahwa kamu punya kesadaran diri dan niat sungguh-sungguh untuk berubah. Capricorn. Untuk teman-teman Capricorn, Sun atau Ascendant, minggu ini kamu perlu lebih memperhatikan kesehatan kamu. Jika kamu dalam kondisi fit, ini adalah hal yang baik. Namun jika kondisi tubuhmu kamu sedang tidak optimal, masalah kesehatan bisa datang bertubi-tubi. Jadi untuk kalian yang sedang merasa kurang fit, kalian benar-benar harus waspada. Dalam hubungan asmara, jika hubungan kamu saat ini sedang dalam fase tidak akur atau tegang, masalah itu berpotensi membesar. Jadi sebaiknya kamu perlu ekstra hati-hati dalam menghadapi situasi ini. Aquarius. Untuk teman-teman Aquarius Sun atau Ascendant, minggu ini kamu mungkin menerima perintah atau tugas yang sulit ditangani, yang dimana kamu harus merendahkan diri atau menahan ego agar bisa tercapai. Ini tentu cukup berat bagi Aquarius, jadi tetaplah semangat. Dalam hal percintaan, waktu kebersamaan dengan pasangan terasa cukup sedikit, atau kamu merasa apapun yang kamu lakukan seakan-akan tidak pernah cukup dan memuaskan pasangan kamu. Untuk kamu yang masih single, apakah ada peluang asmara? Jawabannya adalah ya, ada. Hanya saja di fase ini cukup sulit untuk dikembangkan. Intinya, kamu perlu lebih bersabar pada minggu ini. Pisces. Untuk teman-teman Pisces, Sun atau Ascendant, minggu depan keberuntungan kamu dalam pekerjaan cukup kuat. Atasan sangat menghargaimu, bahkan menutup mata terhadap kekuranganmu. Dalam hal percintaan, kamu berpeluang bertemu dengan seseorang dari kalangan yang lebih tinggi, atau status sosialnya cukup baik. Ini adalah kesempatan yang baik, manfaatkan dengan sebaik mungkin.